dan kita melihat bahwa terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di tingkat pemerintahan dan di tingkat lembaga-lembaga yang kita anggap itu adalah children of our reform. Ya, masa reformasi kita punya yang namanya KPK, yang namanya MK, yang namanya KPU. Loh kok tiga-tiganya sekarang mengalami apa, saya nggak bisa kebocoran, apa kejatuhan. Ya, dan itu buat kami sangat menyakitkan. Karena lembaga-lembaga ini adalah menjadi satu penopang dan suatu sangkakala ya bagi masyarakat Indonesia. Look, we are going, kita akan maju ke suatu masa yang lebih baik, di mana demokrasi akan dijalankan, di mana hukum akan ditegakkan, di mana tadi kejujuran, kebenaran, dan keadilan akan kita peroleh. Itu kan ide yang ditampilkan dengan adanya lembaga-lembaga yang sebagian merupakan auxiliary state institution itu. Itu yang kita harapkan. Tapi ternyata ketika lembaga-lembaga itu sekarang mengalami apa ya, degradasi yang semacam itu, kami tentunya merasa sedih. Dan itu sebabnya, lalu tadi kenapa kok baru sekarang? Concern kita sudah lama, concern kita sudah lama. Akan tetapi ternyata, dan kita sudah mendengar juga banyak berbagai pihak yang menyampaikan protes, menyampaikan peringatan, yang menyampaikan usulan. Akan tetapi mereka dianggap angin lalu saja. Ya, oleh sebab itu kami merasa perlu untuk menyampaikan suara seruan kebangsaan tersebut dan kemudian kami juga senang sekali karena ternyata bukan UI sendiri loh yang merasa begitu. Ternyata kampus-kampus lain juga merasa yang sama. Pak Karni tentu saja tahu bahwa guru besar itu susah sekali diperintah. Susah sekali sampai pada satu hal yang sama. Masing-masing punya ideologi, punya pandangan, punya paradigma yang berbeda-beda. Jadi tadi ditanya juga saya dengan seorang teman, apakah ini memang ada komunikasi antara satu kampus dengan lainnya? No communication. Ini adalah sesuatu yang muncul dari para akademisian di tiap kampus. Tidak pernah saya telepon-telepon ke teman-teman di Syah Kuala, teman-teman di UGM, teman-teman di tempat-tempat lain. Tapi semua merasakan hal yang sama. Semua menyampaikan concern yang sama. Semua merasakan keprihatinan yang sama. Dan kami juga menyampaikan pesan yang sama kepada pimpinan pemerintahan dan bangsa ini agar ini loh, kembali dong. Kembali ke kitohnya, kembali ke jalan yang lurus, kembali ke aturan perundangan. Ya, jangan kemudian kalau dulu kan ceritanya semua buat rakyat. Kami melakukan ini semua buat rakyat, kami mendengar rakyat, kami demi rakyat. Sekarang kok terjadi perubahan yang sangat apa ya, yang sangat signifikan, ternyata kok bukan rakyat yang diutamakan, apa keluarga dan kelompok. Ya, dan buat kami memang sudah waktunya kita memberikan peringatan dalam tanda kutip dan kita punya harapan besar bahwa Bapak Presiden akan menyadari bahwa pertama kami itu bukan kelompok-kelompok yang bisa dimobilisasi oleh satu aktor intelektual atau satu kepentingan politik, bukan. Kepentingan kami satu, bagaimana menjalankan satu proses pemilihan umum yang jujur, adil dan fair dan membuat masyarakat menjadi lebih baik lagi. Terus sebabnya kami berharap bahwa Presiden udah deh stop deh kampanye-kampanye dengan segala macam caranya. Ya, ini tadi teman cerita bahwa akan ada acara dari Dewa 19 apa tadi ya di Jogja ya. Kira-kira apa? Kan banyak sekali kerjaan-kerjaan yang perlu dilakukan oleh Presiden. Kami mendapatkan informasi dari istana, "Oh Ibu, ini kami mendengar semua pikiran-pikiran pernyataan dari para guru besar." Kalau cuma didengarkan kira-kira apa gunanya? Ya, apakah kami tuh disamakan dengan setiap orang, setiap termasuk buzzer yang ngomong-ngomong gitu? We are not buzzers. Kita tidak punya kepentingan politik. Kita tidak punya kepentingan untuk mendapatkan, wah mudah-mudahan aku nanti jadi menteri, aku nanti jadi dirjen, aku nanti jadi itu sudah di belakang kami, Bang Karni. Kami adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang kami inginkan untuk sesuatu kecuali untuk Indonesia. Kita tuh udah tua ya, kita sebentar lagi akan masuk kubur. Apakah kita akan membiarkan? Kami tidak tega untuk membiarkan masyarakat berada dalam satu suasana yang tidak jelas.
bahwa nanti demokrasi akan terus menurun dan menurun, sehingga kita akan mengalami lagi apa yang kita alami beberapa puluh tahun yang lalu. Do we want that? Tentu saja tidak. Ya, dan saya kira para politisi di sini juga harusnya sepakat dengan saya bahwa kita mau masyarakat yang memang eh, apa namanya terjamin hak-haknya, dapat berbicara dengan bebas, dapat melakukan pemilihan dengan bebas tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya fabrikasi, tanpa adanya kecurangan, yang tentu saja bukan hal yang mudah. Nah, kami senang mendengar ketika Pak Jokowi mengatakan, "Oh, kami menghormati hak berdemokrasi." But that's not enough. Hanya senang mendengar saya saja, apakah sama dengan Bapak mendengar, apa namanya, suara-suara dari yang luar. Yang punya kepentingan kan juga didengar juga. Tapi yang kami inginkan adalah mmm, langkah-langkah yang jelas, yang produktif, ya, yang menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa, "Oh, saya tidak lagi loh sekarang, memperjuangkan hak-hak dari keluarga saya sendiri. Oh, saya boleh kampanye, Bapak nggak boleh kampanye menurut saya. Menurut undang-undang itu, undang-undang pemilu yang kampanye kan yang running. Jadi kalau presidennya nggak mau running, he has no right untuk campaign. Dan kalau mau kampanye, oh aku bisa kampanye. Kalau dong jangan, kalau dong cuti, terus minta izin cutinya ke siapa? Ke Pak Karni kali ya. Pak Karni boleh kasih angka 1, 2, 3 gitu ya untuk mendukung paslon. Tapi kami nggak boleh Pak Karni. Kita mau mau foto aja kasih jempol nggak boleh, kasih 2 jari nggak boleh, kasih metal nggak boleh, kasih sarangeo nggak boleh. Terus kita itu ya, saya nggak tahu karena kita patuh apa kita bodoh ya, kita nurut. Menteri-menterinya, eee, orang-orang yang ada di istana justru kampanye. Buat saya, kok menunjukkan contoh yang buruk ya pada masyarakat.